membangun budaya kinerja tinggi di sektor publik. Budaya kinerja tinggi adalah lingkungan kerja yang menghargai dan memupuk keunggulan, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan. Menciptakan dan mempertahankan budaya kinerja tinggi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, keunggulan kompetitif, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan yang dinamis. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan menyelami topik yang sangat relevan dan penting untuk kemajuan sektor publik, yaitu membangun budaya kinerja tinggi. Seminar ini menghadirkan 3 pembicara internasional dari India dan Prancis yang akan berbagi wawasan mengenai penerapan budaya kinerja yang sukses di sektor publik. Dengan dihadiri oleh delegasi dari ASEAN dan pejabat dari berbagai kementerian di Indonesia, diskusi ini akan memberikan pandangan mendalam tentang manajemen kinerja, transformasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor publik. Apa itu budaya kinerja tinggi di sektor publik? Budaya kinerja tinggi tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi juga tentang membangun nilai-nilai positif seperti integritas, transparansi, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pembicara utama kita, Dr. Avinash BM, seorang pakar dari Organisasi Produktivitas Asia India, akan memaparkan bagaimana budaya ini bisa diterapkan di lingkungan pemerintahan. Ia juga akan membahas tantangan utama seperti resistensi terhadap perubahan dan pentingnya investasi pada modal manusia. Dalam penerapan budaya kinerja tinggi, kita harus mengatasi resistensi terhadap perubahan dan berinvestasi pada modal manusia. Ini adalah tantangan utama yang harus kita hadapi bersama. Tak kalah menarik, perwakilan dari Kementerian Transformasi Sektor Publik dan Layanan Sipil Prancis, Tuan Remy Martin dan Tuan Grégoire André Rousseau, akan berbagi praktik terbaik mereka dalam menciptakan budaya kinerja tinggi di sektor publik Eropa, di mana pengukuran kinerja berbasis data dan teknologi memainkan peran penting dalam reformasi administrasi mereka. Di Prancis, kita menggunakan data dan teknologi untuk mengukur kinerja dan mendorong reformasi administrasi. Ini adalah bagian penting dari budaya kinerja tinggi kami. Benar sekali. Pengukuran kinerja berbasis data membantu kami memastikan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ini adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengapa ini penting untuk sektor publik ASEAN? Di tengah perkembangan global, sektor publik di ASEAN harus beradaptasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Para pembicara akan berbagi strategi bagaimana memanfaatkan teknologi seperti data analitik, digitalisasi, dan pendekatan baru dalam manajemen kinerja yang dapat diterapkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Selain itu, kita akan mendapatkan wawasan mengenai peran kepemimpinan dalam reformasi yang terus berjalan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dibutuhkan untuk mendorong perubahan budaya dalam organisasi sektor publik. Seminar ini juga akan menyoroti rekrutmen ASN di masa depan, serta pentingnya menciptakan etika profesional yang kuat dalam rangka mendukung budaya kinerja tinggi. Seminar ini bukan hanya teori, tetapi juga dilengkapi dengan contoh nyata, praktik terbaik, dan inspirasi dari seluruh dunia. Bagaimana sektor publik dapat mengurangi entropi budaya, yaitu energi yang terbuang dalam aktivitas tidak produktif. Dr. Avinash akan membahas lebih dalam tentang hal ini, menekankan pentingnya pengukuran kinerja, serta cara teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Apa yang bisa kita pelajari? Seminar ini bukan hanya untuk peserta yang hadir langsung, tetapi juga bagi kita semua yang tertarik dalam transformasi sektor publik. Dengan wawasan dari India, Prancis, dan berbagai negara ASEAN, kita akan belajar bagaimana membangun budaya yang adaptif, inovatif, dan mampu merespons tantangan modern di lingkungan pemerintahan. Terima kasih dan harapan ke depan. Terima kasih kepada semua peserta dan pihak yang telah berkontribusi dalam seminar ini. Kita berharap seminar ini akan memacu diskusi yang lebih luas tentang bagaimana sektor publik di ASEAN dapat lebih kompetitif, efisien, dan produktif.
Mari bersama-sama mewujudkan transformasi sektor publik yang lebih baik dengan budaya kinerja tinggi sebagai landasannya. Selamat datang di diskusi inspiratif bersama Dr. Avinash, pakar terkemuka yang akan membahas bagaimana menciptakan budaya kinerja tinggi dalam organisasi, khususnya sektor publik. Dalam presentasi ini, Dr. Avinash mengupas pentingnya menyelaraskan nilai-nilai individu dengan tujuan organisasi, serta peran komunikasi dan kepemimpinan dalam mencapainya. Penyelarasan nilai individu dan organisasi, bagaimana pemimpin bisa mengenali aspirasi individu dan menghubungkannya dengan visi besar organisasi. Pentingnya pembinaan dan pelatihan. Kenapa mentoring sangat dibutuhkan di semua level manajemen, dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan kinerja. Usia dan gender dalam kinerja. Usia hanyalah angka, dan gender tidak mempengaruhi kinerja, menurut Dr. Avinash. Dampak gaji dan keseimbangan hidup. Meskipun gaji penting, terutama bagi generasi muda, Dr. Avinash menyoroti bagaimana keseimbangan kehidupan kerja menjadi faktor krusial dalam karier jangka panjang. Reformasi publik di Prancis. Simak wawasan menarik mengenai bagaimana Prancis menciptakan satu sistem reformasi dengan fokus pada integritas dan mobilitas pegawai negeri. Dr. Avinash menekankan pentingnya pembinaan, penyelarasan aspirasi, dan fokus pada kepentingan publik dalam menciptakan kinerja optimal di sektor publik. Diskusi ini membuka wawasan baru tentang bagaimana kita bisa membangun sektor publik yang lebih kompetitif dan efisien. Jangan lewatkan sesi tanya-jawab yang penuh wawasan, di mana Dr. Avinash menjawab pertanyaan seputar dampak gaji, keseimbangan hidup, dan bagaimana reformasi publik di Prancis bisa menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sektor publik. Memang kesannya agak serius ya, tapi coba kita pikirkan. Jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan banyak lagi. Semua itu adalah bagian penting dalam hidup kita. Nah, sektor publik yang berkinerja tinggi itu berarti semua pelayanan publik berjalan lancar, efisien, dan efektif. Jadi intinya adalah tentang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan memastikan uang rakyat digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita semua pasti nggak mau kan berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Kita semua ingin sistem yang cepat tanggap, transparan, dan akuntabel. Ingat ya, sektor publik yang kuat adalah tulang punggung negara yang sukses. Sudah saatnya kita berikan perhatian lebih untuk sektor publik. Sekarang kita lihat ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. 10 negara di ASEAN ini berkomitmen untuk bekerja sama. Dan tahukah kamu, meningkatkan kinerja sektor publik adalah prioritas utama mereka. Mereka saling berbagi praktik terbaik, belajar dari keberhasilan dan kegagalan satu sama lain, dan bekerja sama untuk membangun kapasitas. Anggap saja seperti kelompok belajar raksasa, tetapi untuk pemerintah. Sebagai contoh, negara kecil seperti Singapura mungkin punya keahlian di bidang pemerintahan elektronik, sedangkan negara besar seperti Indonesia mungkin punya pengalaman berharga dalam mengelola bantuan bencana. Dengan berbagi pengetahuan, semua negara diuntungkan. Kolaborasi regional seperti inilah kunci sukses ASEAN dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Sekarang kita terbang ke India, negara demokrasi terbesar di dunia. India telah membuat kemajuan besar dalam mendigitalisasi layanan publiknya. Bayangkan, lapor pajak online, catatan tanah digital, dan pembayaran mobil untuk layanan pemerintah. Revolusi digital ini telah mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, dan membuat hidup warga negara menjadi jauh lebih mudah. Tidak perlu lagi antri panjang atau berurusan dengan tumpukan kertas. India menunjukkan kepada dunia bagaimana teknologi dapat mengubah sektor publik dan membuatnya bekerja untuk rakyat. Bagian 4, Rencana Aksi Prancis, pelatihan dan penyederhanaan untuk birokrasi yang lebih efisien. Tujuan kita selanjutnya Prancis. Dikenal dengan mode yang elegan dan kue pastry yang lezat, Prancis juga serius dalam reformasi sektor publik. Pada tahun 2022, mereka meluncurkan Action Public 2022, sebuah program yang dirancang untuk memodernisasi dan menyederhanakan birokrasi Prancis.
Salah satu aspek utamanya adalah fokus pada pelatihan berkelanjutan untuk pegawai negeri. Mereka terus-menerus mempelajari keterampilan baru, beradaptasi dengan teknologi baru, dan menemukan cara untuk meningkatkan pekerjaan mereka. Komitmen terhadap pengembangan profesional ini sangat penting untuk membangun sektor publik yang berkinerja tinggi. Bagian 5. Belajar dari satu sama lain, berbagi praktik terbaik untuk dampak global. Jadi, apa yang telah kita pelajari? Membangun sektor publik yang berkinerja tinggi adalah upaya bersama. Dibutuhkan kemauan untuk berinovasi, belajar dari orang lain, dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Baik itu kolaborasi regional ASEAN, revolusi digital India, atau komitmen Prancis terhadap pelatihan. Ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari seluruh dunia. Dengan berbagi praktik terbaik dan bekerja sama, kita dapat menciptakan sektor publik yang lebih efisien, responsif, dan akuntabel kepada masyarakat yang mereka layani. Bagian 6. Masa depan pelayanan publik, merangkul inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Sektor publik sering dianggap bergerak lambat dan birokratis, tapi tidak harus seperti ini. Dengan merangkul inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran berkelanjutan, kita dapat menciptakan layanan publik yang layak untuk abad ke-21. Bayangkan dunia di mana pemerintah sama gesit dan responsifnya dengan perusahaan rintisan teknologi, di mana warga negara diperlakukan sebagai pelanggan yang dihargai, bukan hanya nomor antrian. Inilah masa depan pelayanan publik, dan ini adalah masa depan yang dapat kita bangun bersama. Hai semua, selamat datang di video kita tentang manajemen kinerja gesit, kunci sukses di era VUCA. Di video ini, kita akan belajar tentang manajemen kinerja yang gesit. Konsep ini penting banget loh di dunia yang serba nggak pasti, rumit, dan suka bikin bingung, atau yang kita kenal dengan VUCA. Sekarang semuanya serba cepat berubah, makanya perusahaan harus pintar menyesuaikan diri, terus berinovasi, dan nggak boleh berhenti belajar. Kinerja yang bagus bukan cuma tentang ngikutin rencana yang kaku, tapi gimana caranya kita bisa berubah dan berkembang di tengah ketidakpastian. Nah, gimana ya caranya kita tetap bisa punya kinerja yang oke di situasi kayak gini? Gimana caranya kita bisa bikin suasana kerja yang bikin semangat dan bikin orang-orang di dalamnya terus berkembang dan kasih yang terbaik? Yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Sistem manajemen kinerja, menyelaraskan tujuan untuk hasil maksimal. Setiap orang pasti pengen dong, merasa dihargai dan punya tujuan hidup. Mereka pengen kerjaannya itu berarti dan bisa bantu orang banyak. Nah, disinilah pentingnya sistem manajemen kinerja yang oke. Sistem ini bukan cuma buat nilai kinerja tiap beberapa bulan sekali, tapi tentang bikin aturan main yang jelas biar semuanya bisa sukses bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus selaraskan tujuan tiap orang dengan tujuan perusahaannya. Kalau semua orang ngerti kenapa di balik pekerjaan mereka, mereka pasti lebih semangat dan fokus. Terus, kita juga perlu pantau dan kasih masukan secara rutin. Masukan ini bukan cuma buat kritik, tapi juga buat ngasih apresiasi dan bantuin orang lain supaya makin jago. Ingat ya, tujuan kita bukan buat menghukum kesalahan, tapi buat belajar dan maju bareng-bareng. Sistem manajemen kinerja yang bagus juga harus kasih kesempatan buat berkembang. Semua orang pasti punya potensi buat jadi lebih baik, dan perusahaan punya tanggung jawab buat kasih mereka alat dan dukungan yang mereka butuhin. Dengan membangun sistem yang terstruktur, transparan, dan fokus pada pengembangan, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang bikin semangat dan memotivasi semua orang untuk mencapai potensi terbaik mereka. Sistem informasi kinerja memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Di zaman sekarang, kita semua dibombardir sama data. Tapi, data itu sendiri nggak ada gunanya kalau kita nggak tahu gimana cara pakainya. Nah, disinilah peran sistem informasi kinerja jadi penting banget. Bayangin deh, ada kayak papan skor yang nunjukin semua informasi penting tentang kinerja perusahaan kamu secara langsung. Kamu bisa lihat tren, cari tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, dan bikin keputusan yang lebih tepat dan cepat. Alat-alat kayak Power BI dan Tableau bisa bantu kita buat nampilin data dengan cara yang gampang dimengerti. Dengan analisis yang tepat, kita bisa nemuin peluang buat maju, ningkatin efisiensi, dan gunain sumber daya dengan lebih optimal.
Sistem informasi kinerja juga bisa bantu kita buat ngukur dampak dari setiap program yang kita jalanin. Dengan data yang akurat, kita bisa tahu apakah strategi kita berhasil atau perlu diubah. Intinya, sistem informasi kinerja yang efektif ngebantu kita buat bergerak lebih cepat, lebih pintar, dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Budaya kinerja tinggi membangun fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Budaya kinerja tinggi itu bukan sesuatu yang bisa dibuat dalam waktu singkat. Itu butuh komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai, kayak kerjasama, inovasi, dan tanggung jawab. Perusahaan dengan budaya kinerja tinggi punya visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Mereka ngedorong karyawan buat berinisiatif, ngasih ide, dan belajar dari kesalahan. Mereka ngerayatin kesuksesan bareng-bareng dan saling dukung saat ngehadepin tantangan. Salah satu kunci buat membangun budaya kinerja tinggi adalah dengan ngasih kebebasan dan fleksibilitas kepada karyawan. Ketika orang merasa punya kendali atas pekerjaannya, mereka akan lebih semangat dan produktif. Kepemimpinan juga penting banget dalam membentuk budaya perusahaan. Pemimpin yang efektif bisa menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan tim mereka. Mereka menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan terdorong untuk memberikan yang terbaik. Pada akhirnya, budaya kinerja tinggi adalah tentang menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa termotivasi untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik mereka. Mewujudkan kinerja optimal di era VUCA. Komunikasi kinerja kunci utama kesuksesan. Komunikasi dalam manajemen kinerja bukan cuma sekedar ngomong. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan tim, ngerti apa yang mereka inginkan, dan kasih masukan yang membangun. Saat kasih masukan, jangan lupa, positif dan membangun, bahkan ketika ada kritik. Cara menciptakan budaya kinerja tinggi. Menciptakan budaya ini perlu visi, misi, dan tujuan yang jelas, dan pastiin setiap orang paham perannya. Kepemimpinan yang visioner yang fokus pada pengembangan dan kolaborasi tim juga sangat penting. Budaya ini bukan cuma soal kesempurnaan, tapi tentang perbaikan terus-menerus yang jadi kebiasaan perusahaan. Oke, sekian dari kami. Semoga video ini bisa kasih kamu inspirasi dan panduan untuk membangun perusahaan yang lebih gesit, mudah beradaptasi, dan berorientasi pada kinerja di era VUCA ini.